Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Seperti yang kita lihat pada judul slide ini, fokus utama pembahasan saya bukan hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi lebih kepada bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Malik Al-Munawar dengan NPM 2530 30104. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Artinya, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas generasi muda saat ini. Termasuk mahasiswa, tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga dari segi moral dan sikap. Jika kita melihat kondisi saat ini, dari luar yang masuk ke dalam kehidupan kita, terutama melalui teknologi dan media sosial. Pengaruh tersebut tidak semuanya positif, bahkan ada yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan, termasuk nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mampu menyaring setiap pengaruh yang masuk agar tetap sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu pada poin berikutnya, yang kita lihat, nilai Pancasila mulai luntur. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai fenomena, seperti kurangnya kepedulian terhadap sesama, meningkatnya konflik, serta sikap individualisme yang semakin tinggi. Selain itu, kurangnya kesadaran akan kepentingan nilai Pancasila juga menjadi salah satu faktor utama mengapa nilai tersebut mulai luntur. Banyak mahasiswa yang menganggap Pancasila itu hanya sebagai mata kuliah, bukan sebagai pedoman hidup, padahal jika diterapkan dengan bijak, Pancasila dapat menjadi solusi dalam berbagai permasalahan sosial. Lanjut slide berikutnya. Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan suatu konsep dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, implementasi Pancasila berarti bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila benar-benar mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau tindakan sehari-hari. Artinya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teori atau hafalan semata, tetapi harus menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, agent of change atau agen perubahan. Kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan positif di lingkungan sekitar, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan. Kita juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam masyarakat dibandingkan dengan generasi lainnya. Hal ini karena mahasiswa memiliki akses terhadap pendidikan dan informasi yang lebih luas. Oleh karena itu, mahasiswa seharusnya mampu menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai Pancasila. Selain itu, kita diharapkan tidak hanya aktif di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas seperti dalam kegiatan organisasi, sosial, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan nyata. Lanjut slide berikutnya, taat beribadah. Sikap toleransi antar umat beragama juga sangat penting untuk menjaga kerukunan di lingkungan kampus. Dengan saling menghormati, kita dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Nilai ini juga mengajarkan kita untuk memiliki sikap rendah hati dan tidak merasa paling benar sendiri. Dengan demikian, hubungan antar mahasiswa akan menjadi lebih harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Lanjut slide selanjutnya, menghargai sesama. Dalam kehidupan kampus, sikap paling menghargai dapat ditunjukkan melalui kerjasama dalam kelompok, saling membantu dalam belajar, serta menjaga komunikasi yang baik antar teman. Hal-hal ini akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Dengan menjunjung nilai tinggi kemanusiaan, kita juga dapat membangun empati terhadap orang lain. Empati ini sangat penting agar kita lebih peka terhadap kondisi sekitar dan lebih peduli terhadap sesama. Lalu, persatuan. Persatuan tidak hanya berarti bersatu secara fisik, tetapi juga secara pikiran dan tujuan.
Artinya kita memiliki visi yang sama untuk menciptakan lingkungan yang baik. Dengan adanya persatuan, berbagai perbedaan yang ada justru dapat menjadi kekuatan, bukan menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga rasa kebersamaan. Rasa memiliki terhadap bangsa juga perlu ditanamkan agar kita lebih peduli terhadap persatuan dan kesatuan. Lanjut slide selanjutnya, musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi sebaiknya diselesaikan melalui diskusi bersama yang melibatkan berbagai pihak sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua. Sikap demokratis juga menuntut kita untuk menghargai hasil keputusan bersama meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Lanjut slide selanjutnya, keadilan. Keadilan di sini berarti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Selain itu, dengan menerapkan sikap peduli dan saling membantu, kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera. Lalu poin terakhir, penerapan Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat termasuk kita mahasiswa. Dengan kesadaran dan kemauan dari setiap individu, nilai-nilai Pancasila dapat terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu pertanyaan, mengapa sih nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi kita selaku mahasiswa? Penerapan Pancasila membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, toleran, dan peduli pada kepentingan bersama. Di era digital ini, mahasiswa juga bisa menjadi penguat nilai Pancasila dalam memfilter informasi, melawan hoax, dan menolak narasi yang memecah belah bangsa. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami materi yang telah disampaikan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan berkelanjutan. Saya juga ingin menekankan bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal besar, tapi bisa dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil. Ada satu contoh kecil dalam bentuk implementasi Pancasila, yaitu kita ikut andil dalam kegiatan organisasi kampus, seperti BEM, himpunan, atau UKM. Dengan cara kita ikut organisasi tersebut dengan memilih pengurus secara demokratis, menghormati musyawarah, dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Jika contohnya dalam kehidupan sehari-hari di kampus, kita bisa menjaga kebersihan area kampus, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghemat listrik atau air sebagai wujud kepedulian sosial kita dengan cinta tanah air. Lalu, hindarilah sikap bullying, rasisme, atau sentimen sara terhadap teman kita yang berbeda suku, agama, atau gender, sehingga bisa menciptakan iklim kampus yang toleran dan manusiawi. Dari pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa, terdapat beberapa hikmah penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita menyadari bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara yang dihafal saja, tetapi merupakan pedoman hidup yang relevan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai tersebut membantu kita sebagai mahasiswa dalam membentuk sikap dan perilaku yang lebih terarah dan bermakna. Lalu, kedua, penerapan nilai Pancasila memberikan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan karakter. Kita tidak cukup hanya unggul dalam akademik, tetapi juga perlu memiliki sikap yang jujur, tanggung jawab, serta empati terhadap sesama. Hal ini menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
Lalu selanjutnya, kita juga dapat mengambil hikmah bahwa keberagaman di lingkungan kampus adalah sebuah kekayaan dengan menerapkan nilai persatuan serta toleransi. Kita sebagai mahasiswa dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan, baik dari segi latar belakang, budaya, maupun pandangan. Dari sinilah tumbuh sikap inklusif dan semangat kebersamaan. Lalu, selanjutnya, nilai-nilai Pancasila melatih kita untuk bersikap demokratis dan adil dalam berbagai kegiatan, seperti contohnya diskusi atau organisasi. Kita belajar mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, serta mengambil keputusan secara bijaksana lah melalui musyawarah tersebut. Paling segitu aja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.